Langit kerajaan Sinduwangi kelabu. Awan menggantung rendah, seolah ikut merasakan luka yang belum sembuh setelah perang panjang antar kerajaan. Bau tanah basah bercampur asap masih tercium di udara. Di halaman dalam keraton, Putri Aradiendra Sukma berdiri memandang jauh ke perbukitan. Wajahnya tetap cantik, anggun, dan bercahaya, namun di balik kecantikannya tersimpan beban yang semakin berat. Bukan beban sebagai putri, melainkan beban sebagai penjaga harapan. Eri Setiani mendekati putrinya dengan langkah pelan. Duh, luka terbesar bukan yang terlihat di tubuh, tapi yang dipendam terlalu lama di hati. Ara tersenyum tipis. Ibu, aku takut. Bukan takut kalah, tapi takut kalau cahaya ini justru membuat orang-orang yang aku cintai terluka. Air mata jatuh perlahan dari sudut matanya. Bukan air mata lemah, melainkan air mata seseorang yang terlalu peduli. Di sisi lain keraton, Raka duduk bersila di depan keris pusakanya. Bayangan di sekelilingnya bergerak, tapi tidak liar seperti dulu, lebih tenang, lebih patuh. Jika aku harus berdiri di antara Ara dan kehancuran, maka biarlah bayangan ini menjadi tamang, bukan senjata. Ia bangkit ketika melihat Ara berjalan mendekat. Selama aku hidup, tak satu pun kegelapan akan menyentuhmu. Ara menatapnya. Tidak banyak kata, namun kepercayaan di antara mereka terasa lebih kuat dari janji manapun. Di Pendopo Agung, Raja Bambang Santoso memandang peta kerajaan-kerajaan Jawa yang mulai retak oleh ambisi. Beberapa kerajaan bersekutu, beberapa mulai membelot, beberapa dia menunggu saat yang tepat. Jika aku harus menjadi raja terkuat, maka aku juga harus menjadi raja yang paling sabar. Pangeran Adil Prana berdiri di sampingnya. Ayah, aku siap memimpin pasukan. Tapi aku ingin memimpin dengan cara Sinduwangi, bukan dengan kebencian. Bambang Santoso menepuk bahu Adil. Itulah yang membedakan kita dari mereka. Di luar wilayah Sinduwangi, para raja dari kerajaan lain berkumpul secara rahasia. Bukan semua berniat perang. Sebagian takut, sebagian iri, sebagian ingin menjatuhkan Sinduwangi dari dalam. Salah satu dari mereka berbisik, selama Putri Ara hidup, Sinduwangi akan selalu bersatu. Kalimat itu menandai bahaya baru. Bukan hanya perang fisik, tetapi perang akal dan pengkhianatan. Malamnya, cahaya aneh muncul di langit Sinduwangi, bukan merah perang, bukan hitam kegelapan, melainkan putih keemasan yang berdenyut pelan. Ara terbangun dari tidurnya. Dadanya terasa hangat, matanya bersinar lembut. Takdir, kau belum selesai denganku, ya? Di kejauhan, suara gamelan leluhur terdengar samar, pertanda ujian baru akan segera dimulai. Narator, dalam kisah Jawa, pahlawan sejati bukan yang tak pernah menangis, tetapi yang tetap berdiri meski hatinya terluka. Putri Aradiendra Sukma tetap berdiri. Raka tetap setia. Bambang Santoso tetap kokoh. Adil tetap belajar menjadi bijak. Dan kerajaan Sinduwangi belum runtuh, karena cahaya yang lahir dari ketulusan tak pernah mudah dipadamkan. Langit di atas kerajaan Sinduwangi berwarna kelabu kemerahan. Asap tipis masih mengepul dari bekas pertempuran panjang. Di tanah lapang, bendera-bendera musuh tergeletak robek, namun harga kemenangan tidak murah. Mayat prajurit musuh berserakan. Sebagian prajurit Sinduwangi terluka, ditopang rakyat dengan wajah penuh duka. Namun 4 tokoh utama masih berdiri. Putri Aradiendra Sukma berdiri di tengah lapangan. Bajunya berdebu, rambutnya terurai, wajahnya tetap cantik dan tegar, namun matanya menyimpan luka terdalam. Ia berlutut di samping seorang prajurit muda Sinduwangi yang gugur. Kau berperang bukan demi namaku, tapi demi tanah tempat ibumu berpijak. Air mata jatuh. Ini pertama kalinya Ara menangis di hadapan rakyat. Rakyat terdiam. Mereka tidak melihat seorang putri. Mereka melihat seorang pemimpin yang ikut merasakan luka mereka. Raja Bambang Santoso melangkah maju. Aura kekuatannya terasa berat, namun tidak menekan, justru menenangkan. Ia menancapkan tombak pusaka ke tanah. Dengarkan aku, wahai prajurit dan rakyat Sinduwangi. Raja yang kuat bukan yang tak terkalahkan, tapi yang tidak lari dari penderitaan rakyatnya. Langit bergetar halus. Para tetua kerajaan lain yang mengintai dari kejauhan terkejut. Benar kata leluhur, Raja Sinduwangi bukan hanya sakti, tapi berjiwa agung. Di tepi hutan, Raka berdiri sendiri.
Bayangannya bergerak gelisah, tanda Bayang Jati masih ada. Kau bisa menyerah, biarkan aku mengambil alih. Raka mengepalkan tangan. Tidak, jika aku harus jatuh, aku jatuh sebagai manusia bukan sebagai monster. Bayangan itu berhenti bergerak. Untuk pertama kalinya, Bayang Jati diam karena kalah oleh tekad. Adil Pradana berdiri di hadapan para prajurit muda. Wajahnya lelah, namun matanya menyala. Kemenangan hari ini bukan akhir. Kerajaan lain akan menguji kita. Tapi ingat, pedang tanpa budi akan melahirkan tirani. Para prajurit menunduk hormat. Mereka tidak melihat calon raja yang sombong, melainkan pemimpin yang tumbuh bersama penderitaan. Di puncak menara pengawas, Ari Setiani menatap langit. Ia merasakan sesuatu, bukan dari satu kerajaan. Ara, ini bukan lagi perang satu negeri. Di kejauhan, burung hitam terbang dari berbagai arah. Tanda bahwa raja-raja lain mulai bergerak, ada yang ingin bersekutu, ada yang ingin menjatuhkan Sinduwangi. Malam turun, obor-obor dinyalakan. Ara berdiri di atas batu besar, memandang rakyatnya. Aku tidak berjanji dunia akan damai, tapi aku berjanji Sinduwangi tidak akan berdiri sendiri. Rakyat berseru satu suara, "Hidup Sinduwangi!" Ketika air mata seorang putri jatuh ke tanah, tanah itu tidak melemah, justru mengeras menjadi tekad. Di kejauhan, bayangan kerajaan lain mulai mendekat. Perang belum selesai, takdir baru saja membuka bab berikutnya.